Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Baik, bagaimana kabar anak Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke, sekarang Ustaz akan mengetes semangat kalian. Semangat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Berarti masih pagi, berarti masih semangat ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas boleh pimpin doa untuk hari ini. Angkat tangan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah sudah berdoa. Silakan untuk anak-anak Ustaz berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Jadi silakan berdiri dari sekarang. Ada yang mau memimpin? Tidak perlu ya, kita langsung mulai aja. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri menurutnya. Silakan duduk kembali. Oke, sudah ini Ustaz akan absen ya. Bilqis, Alesa, Zakia, Davia, Tita, Ayin, Nazla, Alia, Askia, Kalisa, Aurel, Tia. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Baik, untuk pembelajaran hari ini, sebelum Ustaz memulai, apakah masih ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin? Ada yang tahu? Bab 1, menjaga kelestarian alam ya. Kalian tahu bagaimana cara untuk menjaga kelestarian alam? Ada yang tahu? Di rumah kalian lah masing-masing. Bagaimana cara melestarikan alam kalian di lingkungan rumah kalian? Membuang sampah sembarangan. Nah, tidak ada tempatnya. Ada tempatnya di rumah? Ada. Jangan membuang sampah sembarangan. Misal nih makan, besok siapa? Nazla dari kantin makan berjalan udah tuh buang sampah sembarangan. Boleh seperti itu? Tidak. Boleh Nazla makan sambil berdiri itu tidak boleh. Ya. Jadi kemarin
minggu kemarin kita belajar yaitu cara menjaga lingkungan, melestarikan alam, yang judulnya itu adalah Inspirasi Al-Quran Menjaga Lingkungan, ya, itu di bab 1. Baik, untuk hari ini kita akan pembelajaran yang kedua, yaitu pertemuan yang kedua, yaitu melestarikan yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu memang benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasul yang sudah ditentukan, ya. Jadi hari ini, ya, tujuan pembelajarannya itu anak-anak yang pertama mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman. Sama-sama orang yang beriman itu bagaimana sikap kita, ya, sikap kita sehari-harinya. Dan yang ketiga yaitu melalui pembelajaran ini nanti kalian dapat membuat infografis, ya, melalui media, ya, melalui media Canva kalian bisa membuat kesimpulan dalam pembelajaran pada hari ini, ya. Baik, kira-kira dari pelajaran ini nanti yang dapat kita ambil apa? Dengan kita mempercayai kitab-kitab Allah. Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, karena tidak ada yang tahu, kita breaking lagi. Belum ada konektivitasnya, berarti itu masih kurang, belum di refresh. Baik, sekarang kita ice breaking dulu. Sekarang ice breakingnya adalah kita bernyanyi. Ya, ada yang bisa nyanyi? Aurel? Aurel juara 1 nyanyi kemarin kan? Oke, kita mulai ice breaking, yaitu kita nyanyi sama-sama. Siapa suka hati, ya? Hafal ya? Oke, kita mulai. Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati, ya memang ya begitu. Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati hentak bumi? Siapa suka hati hentak bumi? Siapa suka hati, ya memang ya begitu. Siapa suka hati hentak bumi? Siapa suka hati tepuk tunggal? Siapa suka hati tepuk tunggal? Siapa suka hati, ya memang ya begitu. Siapa suka hati tepuk tunggal? Bisa? Bisa. Oke, kita mulai dari awal, petik jari, hentak bumi sama tepuk tunggal. Oke, kita mulai. Siapa suka hati tepuk tunggal? Siapa suka hati tepuk? Ulangi. Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati, ya memang ya begitu. Siapa suka hati hentak bumi? Siapa suka hati semuanya? Siapa suka hati semuanya? Siapa suka hati, ya memang ya begitu. Siapa suka hati semuanya? Oke, alhamdulillah. Baik, sudah ada videonya? Oke, boleh dilihat untuk tampilan videonya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja sih kitab-kitab tersebut dan bagaimanakah cara yang benar dalam mengimaninya? Simak selengkapnya di sini ya. Mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan lalu
jelas. Kita hanya akan berputar-putar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dimulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Itulah tadi ya tampilan videonya. Pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1000. Oke, di sini setelah melihat video tadi, ya, rasanya anak-anak Ustaz sudah paham? Paham ya? Sudah paham? Yang paham angkat tangan. Alisa belum. Alia, mohon maaf ya Alia. Alia belum paham? Ustaz putarkan lagi videonya. Cukup? Cukup. Nah sekarang Ustaz akan sini. Nampak namanya ya? Oke, yang namanya nanti terpilih di situ silakan maju. Ya, maju dan hibur teman-temannya untuk bernyanyi. Ya, siap? Siap dan tidak siap? Ya. Oke, nanti yang terpilih di depan itu akan bermain game ya di sini. Ya, iman kepada kitab Allah, bermain game. Ya, siap bermain game? Insya Allah siap ya. Bukan bernyanyi bukan. Nanti bernyanyi di akhir setelah kesimpulan. Ya. Jadi hari ini Ustaz akan memutar namanya. Salah satu nama yang terpilih nanti akan bermain game. Bisa dimulai? Oke, bismillah. Alhamdulillah. Setelah akan bermain game, yaitu nanti ini bentuknya seperti pertanyaan ya, tapi ada gamenya. Silakan duduk, pencet mulai. Oke, silakan jawab pertanyaan itu sambil mencari apa pertanyaan tadi. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Taurat. Nabi apa? Nah, mundur. Oke, kita mulai lagi. Oke, ada yang mau lagi? Oke, kita putar sekali lagi. Kan ini bermain, malah diputar seperti ini kok deg-degan. Ya, kita mulai. Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Ini keren. Oke, lanjut satu soal lagi ya. Nama-nama kitab yang harus diyakini adalah
lagi main? Cukup? Oke, kalau cukup. Sudah cukup? Utang lagi? Sekali lagi? Oke, cukup ya. Jadi itu tadi yang kita mainkan ya. Jadi yang terdapat tadi Nazla sama Alia ya. Bagaimana gamenya, seru? Ya, seru. Tinggal pencet kiri kanan atas bawah aja. Oke, itu tadi adalah permainan. Jadi untuk yang sekarang itu adalah tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya adalah membuat apa yang Ustaz sampaikan di depan tadi ya, membuat infografis melalui media Canva. Jadi silakan ini dikerjakan. Kelompok 1, 2, dan 3. Bisa? Oke, tugasnya adalah membuat infografis melalui media Canva. Silakan dibuat di HP-nya. Bawa HP? Tunjukkan sama Ustaz. Bawa HP ya. Oh ya, Masya Allah, HP-nya keren. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, dalam waktu kurang lebih berapa menit? Butuh untuk? 5 menit. Ya, 15 menit dimulai dari sekarang. Sama Ustaz ke WA? Oke, ada yang mau presentasi duluan? Oke, silakan maju dengan kelompoknya masing-masing. Kepada kitab. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan kerjaan kami yang telah kami buat, yaitu tentang iman kepada kitab. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat berisi tentang perintah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, perintah menghormati orang tua, dan larangan menyekutukan Allah. Dalilnya terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 49. Yang kedua terdapat kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Dan kitab Zabur berisikan nyanyian memuji Tuhan, nyanyian individu sebagai bersyukur, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, nyanyian untuk raja. Dan dalilnya berada pada Quran surah An-Nisa ayat 163. Dan yang ketiga ada kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk bagi kaum Nasrani. Isi pokok kitab Injil yaitu perintah kembali ke tauhid murni, menyempurnakan Taurat, membiasakan hidup sederhana, menjauhi sifat tamak. Dan dalil dari kitab Injil yaitu Quran surah Al-Hadid ayat 27. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Isi pokoknya ada akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarik. Dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus yang meriah. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, silakan dulu. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Musa dan kaum Bani Israel. Pokok isi kitab Taurat yaitu menghormati dan cintailah Allah. Kitab Zabur. Nabi penerima kitab Zabur adalah Nabi Daud alaihissalam. Bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur adalah bahasa Kipti. Kitab Zabur menjadi petunjuk bagi kaum Bani Israel. Pokok isi kitab Zabur yaitu 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam. Nyanyian tersebut berisi ungkapan semua hal yang dialami Nabi Daud semasa hidupnya, meliputi permintaan ampun atas dosa, sukacita atas kemenangan melawan musuh, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ada kitab Injil. Nabi penerima kitab Injil adalah Nabi Isa alaihissalam. Bahasa yang digunakan dalam kitab Injil adalah bahasa Suryani. Kitab Taurat menjadi petunjuk bagi kaum Bani Israel. Pokok isi kitab Injil yaitu perintah kembali pada tauhid murni, pembenaran pada kitab-kitab sebelumnya, dan perintah hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nabi penerima kitab Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Bahasa yang digunakan dalam kitab Al-Quran adalah bahasa Arab. Kitab Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia. Pokok isi kitab Al-Quran yaitu 1. Prinsip akidah, prinsip akhlak, prinsip ibadah, prinsip syariat dan muamalat, dan terakhir prinsip tarikh dan sejarah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan sikap kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kitab-kitab Allah dan nabi penerimanya serta isi yang disampaikan di dalam kitab tersebut. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diwahyukan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Dan kitab Taurat diturunkan di Bukit Sinai. Adapun isi dari kitab Taurat adalah perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah berhala, dan larangan untuk menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diwahyukan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Bahasa kitab Zabur yaitu bahasa Kipti. Dan adapun isi di dalam kitab Zabur yaitu pujian dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, nasihat-nasihat kebaikan, dan kisah para nabi dan rasul yang akan datang. Kitab ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diwahyukan pada awal abad 1 Masehi, diturunkan di daerah Yerusalem. Bahasa kitab Injil yaitu bahasa Suryani. Berisikan pokok ajaran hidup dengan luhur, menutamakan dan kerusakan dunia. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara langsung. Waktu turunnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan isi pokok kitab Al-Quran adalah menekankan pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi ya. Yang kelompok 1, 2, dan 3. Jadi setelah dijelaskan dengan masing-masing kelompok, kira-kira di sini Ustaz yakin sudah paham ya, seluruhnya sudah paham mengenai iman kepada kitab-kitab Allah ya. Yang pertama ada 4 kitab yang perlu diimani ya, nabi-nabinya, tempatnya di mana. Sekarang Ustaz bertanya ke salah satu kalian, bisa? Bisa? Nazla bisa menyimpulkan? Bisa? Disimpulkan? Oke, boleh disimpulkan. Apa yang Nazla dapat dari pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah pada hari ini? Kitab Allah ada 4. Yang pertama Taurat, diturunkan oleh Nabi Musa. Yang kedua Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud.
Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada tambahan? Cukup? Betul? Oke. Baik ya. Itulah pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi sudah disampulkan tadi sama Nazla. Jadi Ustadz akan mengirimkan tugas ya untuk kalian buat di rumah. Nanti Ustadz kirim di WA di grup kelas ya. Silahkan nanti dikerjakan di rumah, dibuat. Nanti untuk pengumpulannya Ustadz tunggu di hari sekarang hari Kamis ya. Jadi Ustadz tunggu nanti di pertemuan berikutnya yaitu di hari Senin ya. Masih lama tuh ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Masih ada 3 hari untuk mengerjakannya di rumah. Baik, untuk sebelum Ustadz tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup untuk hari ini? Cukup. Kalau cukup, kita tepuk semangat. Oke, berarti masih semangat ya. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Dan Ustadz ingatkan untuk kedepannya itu tolong tugasnya dibuat. Dan insya Allah kita akan masuki materi yang baru nanti di minggu depan, yaitu di hari Senin. Baik, kalau tidak ada lagi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dengan sama-sama bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.